Setiap musim kurban, perdagangan hewan ternak khususnya kambing dan sapi meningkat tajam. Bisa dimaklumi karena berkurban termasuk kegiatan ibadah yang dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Namun bagi pasangan Abah Agus Sutrisna dan Neneng Marlina, berkurban dan berhaji rupanya masih dalam angan-angan saja. Ya, meski niat dan keinginan sangat kuat, harapan itu terasa sangat berat. Jika mengandalkan dari penghasilan sehari-hari mereka yang pas-pasan, apalagi Abah Agus hanya seorang tukang servis sepeda. Sementara istrinya Neneng berjualan bolu kukus keliling di kampung Warung Jambe, Desa Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Yang keinginan saya, walaupun sudah tua begini, ya saya minta kuat, sehat, dikuatkan iman Islam saya, bisa napakahi orang anak saya, ya keluarga saya gitu, anak bini saya. Mudah-mudahan ada bekal nanti untuk masa hidup bawa mati, ya mungkin kalau ada kelebihan masih hidup, ya kepengennya mah ya kurban, kepengennya bulan haji, kepengennya kalau sudah kurban ya munggah haji lah ke Baitullah kayak orang-orang kaya gitu. Mau saya, mau, tapi dari mana keadaannya? Pasangan Abah Agus dan Neneng sudah terbiasa bekerja keras sejak muda. Asal halal, apapun mereka lakukan agar ketiga anaknya bisa makan. Sayangnya, sekeras apapun mereka bekerja, hidup tetap terasa sulit. Uang yang didapat hanya bisa untuk bertahan dari hari ke hari saja. Punten Bu Haji, mau minta air 2 ember. Oh iya, silakan. Padahal mereka sudah terbiasa hidup sederhana, namun terasa sulit untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan. Untungnya para tetangga masih peduli dan mau membantu keluarga Agus dan Neneng. Karena waktu itu sumur saya asat, karena lagi air PDAM sering telat, terpaksa saya minta seember 2 ember untuk keperluan di rumah itu. Ya kan kalau kadang-kadang sore mah ada airnya sedikit gitu kan, bisa ditimba gitu, bisa. Kalau langsung ditimba asat airnya itu, tapi kalau sudah sejam 2 jam ya seember 2 ember ada. Problem kesulitan air sangat memberatkan kehidupan keluarga Agus. Apalagi air sangat penting bagi kebutuhan manusia. Meski tetangganya memberikan izin, Agus kadang merasa tak enak hati. Apalagi jika tetangganya itu merasa terganggu karena ada air yang tumpah tercecer. Pak, gimana sih Pak? Bapak ngambil air kok tumpah-tumpah begini? Gimana nanti saya kalau ngambil galon? Saya nanti jatuh Pak. Bu Haji maaf, Bu Haji nggak kali-kali lagi, Bu Haji maaf. Oh ya lain kali Pak, hati-hati ya Pak ya. Ayo maafin ya Bu ya. Jelas yo saya juga malu. Yo malu ya mas saya minta air ke rumah orang gitu setiap waktu. Makanya 2 ember udah cukup lah. Karena nanti kalau 2 jam saya bisa nimba di sumur saya gitu. Abah Agus sejak muda berprofesi sebagai tukang rujak dan buah potong keliling. Lantaran dulunya banyak tetangga yang minta tolong pada Abah untuk memperbaiki sepeda, Abah lalu berinisiatif membuka usaha servis sepeda di rumahnya. Lantaran panca indera Abah mulai banyak yang terganggu di usia tua, Abah tidak segesit dulu dalam bekerja. Otomatis pendapatannya pun jadi berkurang dari menservis sepeda. Kudu kenceng orang bilang, kalau pelan-pelan ya kurang jelas lah gitu, kurang jelas. Pendengaran, penglihatan kurang jelas. Dibilang baik, tidak normal, dibilang rusak,
masih bisa ngelihat kalau dekat, masih kalau bisa, kalau ngelihat, kalau denger, kalau terlalu dekat apa banyak suara kenceng, jadi kurang jelas gitu, kurang jelas. Kondisi penglihatan dan pendengaran Abah yang kurang baik menghambat produktivitas dalam bekerja. Untuk menservis 1 unit sepeda saja, Abah membutuhkan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi, kini sudah tak mudah lagi mendapatkan spare part sepeda yang cocok. Alhasil, banyak pelanggan di tempat servis milik Abah yang merasa kecewa harus menunggu lama. Sering, karena saya suruh diganti bannya hari Minggu sampai besok sampai jam 10 saya baru beli. Karena nggak bisa beli ganti ban kapan tokonya tutup. Itu kalau mau beli owner deal di toko belum buka, apalagi hari Minggu hari Sabtu tutup. Nah itu yang servis buru-buru. Ya marah gitu, tapi kan saya apa boleh buat karena saya nggak bisa ban dari mana kalau nggak beli dari si engkau. Usaha bengkel sepeda Abah awalnya dianggap mengganggu tetangga. Namun mereka akhirnya membiarkan karena mengerti dengan kondisi Abah yang kesulitan secara ekonomi. Bengkel sepeda milik Abah Agus dibuka setelah Abah selesai berjualan rujak keliling. Berbagai perbaikan bisa dikerjakan Abah, mulai dari tambal ban, ganti rem, dan lain-lain. Kalau sedang ramai, pelanggan yang datang sekitar 6 orang perharinya. Abah Agus tidak mematok tarif khusus, tergantung pada besar kecilnya kerusakan sepeda. Serelaknya saya dari target harga ada 5.000, ada 10.000. Kalau ganti ban ya mungkin 15.000, 20.000, ya itu terserah orangnya gitulah. Saya nggak minta neko-neko gitu. Bu, saya minta jambu ya Bu. Ya, silakan ngambil sendiri. Demi mewujudkan cita-cita agar bisa berkurban dan pergi haji, Abah dan istrinya rela bekerja siang dan malam, sebisa mungkin mereka sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Untuk kebutuhan dagangnya, Abah Agus memilih membeli buah dari para pemilik kebun. Jika dirasa masih ada yang kurang, barulah Abah berbelanja ke pasar untuk melengkapi dagangannya itu. Memetik dan membeli dari kebun lebih disukai Abah karena lebih segar dan lebih murah. Harga di pasar melambung, penjualan bukan naik malah turun, yang beli nggak ada. Seperti kemarin Covid, terus langsung kemarin gempa tambah parah. Bagi kaki lima bagi saya, untung masih mendapatkan 20-30 per hari Gir. Karena penjualan sama pembelian udah seimbang dengan pengeluaran. Sebelum berangkat jualan, buah-buahan yang dikumpulkan dikupas dan dicuci bersih. Dengan dibantu istrinya Neneng, buah potong dipisah dan dikemas dalam plastik. Sedangkan untuk yang dibuat rujak, dipotong kecil-kecil lalu dicampur dalam satu wadah. Berikutnya, Abah Agus membuat sambal rujaknya, berbahan cabai, gula merah, dan asam. Bahan-bahan bumbu itu kemudian diblender, lalu dituang dalam toples besar. Jika semuanya sudah siap, Abah langsung menyusunnya dalam gerobak untuk dijual. Tak lupa Abah Agus menaruh es batu agar buah yang dijualnya bisa tahan lama dan tampak menarik bagi pembeli. Kalau hujan jam 11 sampai jam 3 saya nggak bisa jualan. Ya modal saya rugi. Ya kalau hujan aman yang beli, yang jualnya gen susah kok, abal yang beli ya nek hujan boro-boro bati ya modal gen hancur. Ndak dibuang, ndak bisa dijual kembali. Berjalan berkeliling menjual rujak dan buah potong telah ditekuni Abah Agus selama puluhan tahun.
Seporsi rujak buah dijual seharga Rp10.000, sementara buah potongnya Rp3.000 untuk satu potong. Dari hasil berjualan setiap harinya, Abah bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp40.000. Berbeda dengan sebelumnya, berjualan rujak kini semakin berat dirasakan Abah. Fisiknya kerap merasa lelah sehingga kehilangan konsentrasi. Abah Agus tidak berjuang sendirian dalam menafkahi ketiga anaknya. Sang istri Neneng turut membantu dengan membuat dan menjual bolu kukus. Selain bahannya mudah didapat, bolu kukus juga mudah dibuat. Tinggal mencampur bahan berupa tepung terigu, telur, mentega, gula, vanila, dan baking powder. Jika semuanya sudah menjadi adonan, tinggal dipindah pada cetakan, lalu dikukus. Jika sudah matang, bolu kukus langsung dipotong-potong untuk dikemas dalam plastik. Dari satu bolu besar, bisa didapat 20 potong lebih bolu kukus. Per potongnya dijual Neneng seharga Rp2.000 saja. Meski murah, masih ada saja pembeli yang menawar, bahkan enggan untuk membayar langsung. Boleh nggak kalau 2003? Boleh. Coba dulu ya. Lumayan. Udah ini, nggak apa-apa. Ya. Nuhun ya. Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, menunda-nunda membayar hutang bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak kalau hujan nggak bisa jualan, rugi mungkin. Gitu. Ada yang nawar 2.000 dikasihkan, ada yang nenek-nenek nggak punya uang diberi. Anak-anak kadang-kadang suka ada yang nggak bayar. Jadi itu kesulitannya, tekor untungannya. Ya alhamdulillah lah cukup. Walaupun nggak cukup juga dicukup-cukupin cukup. Mau bolu, ini enak cobain. Enak sok mama gratis aja nggak usah bayar. Saat dagangan bolu kukusnya tidak terjual habis, Neneng tidak merasa khawatir. Ia sudah terbiasa membagi-bagikan dagangannya sebagai jalan untuk bersodakoh. Dengan bersedekah, Neneng yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkaya kehidupannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Neneng berharap dengan keikhlasannya bersodakoh, Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Quran Surat Ali Imran ayat 159. Doa saya mudah-mudahan tercapai cita-cita emak dan abah. Pengen umroh